Cukup. Jika beserta Nagaris Maradi Bika Mahkamah Gunung ini asal sekong harus diperlukan. Jadi yang bersenang dari belakang dengan yang mengenai suatu Tuhan itu mengenai Tuhan. Jadi gimana itu? Raja Nabi Habib pemuruna berjaya hormat mengadari hari ini semua abang Raja Nabi Tuhan Raja Nabi polonu mengadari Raja Saroa sama sekali kepada sendiri Raja soalnya makan orang boleh ada ya orang sungguh hari ini mengadari ulang banyak orang rumah oke rumah mampu dihamu lain ado ibu nami
turun lagi. Ya kamu jadi lagi oh, asal bersama. Dihamu hula-hula nami rajai pasarimu bison rohani pemupumuna bercernaho marbun ima pasahato tulu sebakanon turajai ima dinama buhai ulauta sadarion anggir matutu tujulan buhai nolina linggan tujulan narion asatu pahani amata nomor 2 di bata asa sokongan di mana si kopa dolang-dolang pakar tunggu sono pendagulan patuahan memang dapat kamu atau kerajaan yang sudah pada saya kurang pindah sekolah Kami baca nomor marku Dunga hujat kami akan menarikan siang kamu kami betutu kamado pasahaton nami ima mata betul kamu eke simululu amang buruk isom patu kami do eke natiu agiat ma di takut di matanya rio ina mampuhari ulauta sadario asima rohani tuhan tatuju asa tiu saluna bidan lasro hatta mengelauta lumobi ma naik manjalo pasu-pasu padola saribeo ima anak niguwe dohur niguwe aget malidei di patumata de kalapikyo saya Tuhan nama ngaramoti saya dia malihita akas jeroba magiti dekyo disoro pasahat kami ima mau somonope dahui batu bahami lasma rokamu bakot nama kantung mana nilagatan birowiya horas mahami namanya suak songli mahamu nama jalo songli mana ada nami horas
Debata Jehovah Tuhan kami nama kapanso di benua ginjal mau lihat goda Tuhan di pasar warna di depanmu nasun badiai nunga di pataru ho saluhut amanami doho inanami tubada seribu lebanami rajai pasaribu ima nama sibabai anggia batutu mabuhay na winalik kamu tujulan alani Tuhan di bata os rohanani lungsip ulan ulo seron naipor hamahami tubagas joromi macalo pasu-pasu pardoa saripeo anak dobor ni guriam marhite-hite na kosong anggia ama Tuhan sah pasu-pasu nasida kupahamu las gabai pasangan pembuarmu nasunggade alani Tuhan debata lungsip kursian bagas joromi udutunan mason adat nibatat iman apinukani upurami si juru-juru tubuh alai kos Tuhan Tuhan hodo na jong-jong di tolak-tolak nami Apa abang segak aja ya? Tiga kali nang, 3 kali. Senyum bang, nggak apa-apa.
Iya. Bukan pesta hari ini Kati. Amin semua ya. Oke. Rela. Saat mau dari Helan nanti. Jam 7. Ikut 7 dong. Baru jauh masuk ke Helan Pasari jam 7. Baca Lahor. Ya. Amante bata nabasa maghiti-hiti anak Yesus Kristus. Goplas diroha do puji-pujian aliaman usop baho kami huwe deko kami tujulom na baliai.
di panakot rimatanyari di bagasan manuton nunga padupang ima namar tihike mas namas kalubay mamuhay na uli mamuhay na lingkan mayatong aliyamang aladuk terpasuk-pasuk deko satu kinari aliyamang dinamay bohakang membuat nyalang kobrol turuni huriami bagas kebong nalau mangindu pasuk-pasuk prabagason pardongas saripion siang bagas turuni. Info layanan pernikahan. Majelis Jemaat GKI Bandar Lampung menyambut dengan penuh sukacita saudara-saudara dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi dua warga gereja, Saudara Kevin dan Saudari Naomi. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Putri Awijaya sebagai firman Tuhan beserta segenap pelayanan yang bertugas. Sebelum ibadah dimulai, demi menjaga kekusukan ibadah, mohon pastikan telepon seluler saudara telah dinonaktifkan. Jemaat Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita menyambut hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Kita memulai ibadah ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dalam masyarakat kita, menikah telah menjadi sesuatu yang umum. Terbukti dari banyaknya orang yang memilih untuk menikah dan hidup berumah tangga. Bahkan ketika seseorang memutuskan untuk tidak menikah, pilihan hidupnya itu sering dianggap tidak umum, meskipun juga tidak salah. Meskipun menikah adalah hal yang umum, bukan berarti menikah adalah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi dalam kehidupan pernikahan.
dan dibutuhkan keseriusan dalam merawat rumah tangga agar relasi di dalamnya tetap bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu, memohon berkat dan peneguhan dari Tuhan untuk mengawali sebuah perjalanan pernikahan adalah tindakan yang amat penting. Seperti yang diungkapkan Kristus kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebelum saudara Kevin dan saudari Naomi menerima peneguhan dan berkat Tuhan bagi pernikahan mereka, kita akan disapa oleh sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, sungguh merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, sungguh besar bagi Kevin dan Naomi yang hari ini datang kepada Tuhan untuk memohon berkat Tuhan dan peneguhan dari Tuhan untuk memulai kehidupan rumah tangga mereka. Dan kami semua datang bersama-sama untuk memberikan dukungan, untuk berbahagia bersama pada momen ini. Kami menantikan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, agar melalui firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan bersama hari ini, kami beroleh kekuatan dan hikmat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing, untuk juga mendukung saudara-saudari kami, Kevin dan Naomi, menuju kebahagiaan dan rumah tangga yang seturut akan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percayakan diri kami. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 34. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga mengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di padang, di ladang, dan yang hari ini ada dan esok membuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Akhirnya kita tiba pada hari ini, ya, setelah perjalanan panjang Kevin dan Naomi. Karena saya nggak ikut waktu Kevin dan Naomi percakapan, saya boleh tanya ya, Kevin dan Naomi jawab masing-masing. Kalau kita mau memasuki satu babak baru dalam kehidupan, terlebih yang kita nggak tahu, itu kan ada dua perasaan yang campur aduk, antara senang, excited ya, sama takut. Kalau mau dikasih skor dari 0 sampai 100 ya, boleh diperbandingkan gitu. Misalnya takutnya 50, senangnya 50. Kevin dulu. Hari ini, apa yang kamu rasakan tentang pernikahanmu nanti? Berapa persen takut, berapa persen senang? 100% senang, tanpa takut ya. Wow, Kevin ini ternyata seorang yang fearless ya. Luar biasa. Naomi, nggak harus sama apa jawabannya. Silahkan, berapa persen takut, berapa persen senang? Senang 90%, takut 10%. Oke, nggak apa-apa, biasanya memang seperti itu. Malah waktu saya menikah itu 70 kayaknya senangnya, 30-nya itu takut sekali gitu ya. Dan kenapa saya menyampaikan ini, maksudnya kenapa saya bertanya ini? Karena saya baru mendengar juga bahwa Naomi dan Kevin itu sama-sama kelahiran 93 ya. Kita seumuran. Dan saya baru menyadari, tentu saya menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini untuk jadi perhatian bersama. Ternyata angka perceraian bagi anak-anak milenial itu cukup tinggi. Tadi saya cerita juga sambil saya menyiapkan khotbah saya hari ini. Kebetulan saya duduk, itu di depan saya ada sekumpulan anak milenial berenam, yang 3 itu mengakui bahwa 2 dari antaranya itu sudah bercerai, yang 1 sedang proses menggugat. Dan saya melihat ternyata perceraian di kalangan anak milenial ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja ya. Dan ketika saya nonton salah satu video YouTube Menjadi Manusia yang cerita tentang nikah muda, cerai muda, seorang yang cerita itu menyampaikan begini. Menurutnya hanya ada 2 persoalan yang membuat rumah tangga itu bisa jadi retak atau sampai berantakan. Masalah finansial dan masalah attitude atau sikap kita terhadap pasangan. Termasuk perselingkuhan itu kan masuk di sikap ya. Tapi hari ini kita melihat bahwa ternyata kita ini bukan orang-orang yang dilempar begitu saja untuk menghadapi masalah kita sendiri. Kita diperlengkapi sebagai orang-orang percaya dengan firman Tuhan. Bukankah firman yang kita baca hari ini bicara tentang bagaimana caranya kita mengelola hidup, bahkan mengelola hal finansial ya, tadi kan ngomongin soal harta. Dan juga mengelola diri, mengelola sikap, attitude kita dalam kehidupan rumah tangga, dan bahkan dalam kehidupan yang lebih luas. Kalau tadi kita baca soal harta, apa yang dikatakan Tuhan? Apakah Tuhan bilang kita nggak boleh cari duit? Enggak, Tuhan nggak pernah bilang gitu. Malah kan, maka engkau akan mendapat, carilah maka engkau akan menemukan. Yang jadi persoalan adalah biasanya ketika kita mencari hal-hal yang material, tanpa sadar kita diperhamba olehnya. Dan itu yang nggak boleh. Kita perlu menunjukkan tanggung jawab kita sebagai orang percaya dengan mengelola setiap berkat Tuhan dengan baik. Kita yang jadi tuan atas uang, bukan uang yang menjadi tuan atas kita. Karena kata Tuhan ya, kata Yesus, kita nggak bisa mengabdi pada 2 tuan, nggak bisa mengabdi pada Allah dan Mammon, hanya pada Allah.
Dan uang itu jadi apa? Jadi sesuatu yang kita kelola. Dalam persoalan rumah tangga yang terkait dengan finansial, seringkali terbalik. Dan itu boleh jadi catatan bukan cuma buat Kevin dan Naomi, berarti buat kita semua. Setiap kita yang masih dipercayakan berkat Tuhan, ketika kita berhadapan dengan ini, perlu memiliki sikap untuk mengelolanya dengan baik. Dan sekarang kita masuk ke persoalan kedua yang lebih rumit. Soal uang itu ternyata lebih mudah, tapi soal sikap, nah, ada banyak pertengkaran yang terjadi karena kita punya sikap yang tidak pas dengan pasangan kita. Dan ini bukan soal kita ini baik atau jahat, karena dalam banyak kesempatan saya lihat ya, orang baik ketemu orang baik juga belum tentu cocok. Makanya saya sampai berpikir orang zaman dulu itu kan kalau nentuin jodoh itu hitungannya susah banget ya. Saya nggak tahu dengan teman-teman yang Batak ada nggak sih hitungannya? Enggak ya. Kalau di beberapa budaya itu orang sampai ngitungin tanggal lahir, hari lahir dan sebagainya. Karena katanya kalau nggak cocok mendingan jangan. Tapi saat ini kita hidup di zaman yang berbeda, betul? Dan kita sadar bahwa tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Karakter paling tidak cocok sekalipun, dengan komitmen yang sama untuk sama-sama belajar, kita bisa untuk jadi pas. Belajar dari mana? Banyak. Sekarang nggak usah ikut kelas khusus ya, tinggal pencet aja googling, YouTube. Dan dengan komitmen yang sama untuk belajar, kepribadian paling tidak cocok sekalipun bisa bersatu. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini, lagi-lagi bukan menakut-nakuti, tapi kita bisa melihat bahwa ketika satu rumah tangga berhasil dan yang lain tidak, itu bukan karena yang satu lebih beruntung dari yang lain, tapi karena yang satu lebih berusaha dari yang lain. Seperti tanaman, ada si tanaman liar yang tumbuh sendiri, tapi relationship, hubungan, itu adalah seperti tanaman yang perlu dirawat, yang pertumbuhannya itu harus dijaga. Dan dijaga dengan apa? Dengan kesediaan, dengan komitmen. Kalau kita merenungkan hubungan seperti apa sih yang harusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang yang percaya dan takut akan Tuhan, bukankah hubungan ini harus terus bertumbuh ke arah mana? Ke arah kerajaan Allah. Apa yang membuat orang bisa merasakan sukacita di dalam rumahnya, merasakan kebahagiaan, merasakan begitu besar berkat Tuhan? Karena keduanya sama-sama berupaya untuk mencari kerajaan Allah ini. Keduanya sama-sama belajar untuk menghadirkan kerajaan Allah di rumah. Kayak apa sih kerajaan Allah? Sederhana, Allah itu adalah Allah yang adil. Dan karena Allah itu Allah yang adil dan penuh kasih, akhirnya yang hadir ketika kita datang ke hadirat Allah itu adalah sukacita, cinta kasih, kasih setia. Dan itulah yang perlu dihadirkan di rumah. Soal keadilan aja, fairness. Ini kan sebenarnya sederhana, tapi kita sebagai manusia kadang lupa bersikap adil. Jadi adil ini bukan cuma soal poligami ya Bapak Ibu. Monogami juga perlu adil. Adil dalam hal apa? Komunikasi misalnya. Seberapa besar kita sudah merenungkan kita ini bicara sama mendengarkannya seimbang atau belum? Kadang kita ngerasa, kok kayaknya dia ngomong terus sih, saya kapan ngomongnya? Nah, kalau udah mulai begitu, coba dikasih kode, bolehkah kali ini saya yang bicara? Dan dua-duanya harus bersedia, karena tujuannya bukan yang satu menang atau yang satu kalah ya. Tujuannya adalah dua-duanya ada dalam posisi yang sama, karena kita bicara soal keadilan, soal cinta kasih, belas kasihan. Pasti Kevin dan Naomi juga sudah tahu bahwa orang-orang yang berhasil di dunia luar itu biasanya punya kualitas rumah tangga yang baik. Kenapa? Karena dia punya support system yang bagus dalam diri pasangannya.
investasi itu kan bukan ke anak, tapi ke pasangan. Kalau pasangan kita bahagia dan sehat, dia akan punya segala modal yang kita butuhkan untuk mendukung kita jadi berhasil. Dan itulah sebenarnya kunci ya kesuksesan dan kebahagiaan. Ketika rumah tangga itu dibuat menjadi tempat untuk saling mendukung. Oleh karena itu kasih itu penting. Dan disitulah sebenarnya kerajaan Allah. Setiap kali kita pulang, kita merasakan kehadiran Allah di sana yang mengasihi kita lewat dari pasangan kita. Dan dengan demikian kita tahu ke arah mana kita bertumbuh. Jadi kita berumah tangga ini ya bukan hanya karena udah cukup umur, bukan hanya karena udah cukup modal, bukan hanya karena udah kelamaan ditanya kapan nikahnya. Karena kalau cuma seperti itu, akhirnya rumah tangga kita nggak ada maknanya. Ini cuma kewajiban. Tapi ketika kita sama-sama sadar bahwa kita memasuki rumah tangga untuk mencari kerajaan Allah di dalamnya, untuk menghadirkan kasih Allah bagi pasangan kita, kita akan merasakan bahwa ternyata Allah menuntun kita ke pernikahan ini karena Ia mengasihi kita dan karena Ia ingin kita saling membahagiakan dan berbahagia. Dan pada akhirnya, kalau hari ini Naomi dan Kevin, kalau Kevin udah nggak takut ya puji Tuhan. Kalau Naomi masih ada takut-takutnya, marilah melangkah bersama Tuhan. Karena di dalam rumah tangga ini bukan cuma ada suami istri, tapi ada Allah yang menginisiasi, Allah yang mempersatukan dan mempertemukan. Dan oleh karenanya, jangan pernah lepaskan Allah dalam rumah tangga kita. Saya mau kasih PR untuk Kevin dan Naomi, supaya hubungan kalian lebih menyenangkan. Ini PR-nya menyenangkan kok. Hari ini ada pemberkatan dan ada resepsi. Setelah ini Kevin dan Naomi akan lelah ya, mungkin capek istirahat. Mungkin ada rencana juga bulan madu, dan itu bagus. Kalau ada rencana bulan madu sekarang atau nanti, coba di dalam bulan madu itu diskusikan bersama bagaimana caranya seorang Kevin dan seorang Naomi bisa membuat rumah kalian seperti kerajaan Allah. Setiap orang punya caranya masing-masing. Kevin dengan kepribadiannya, Naomi dengan kepribadiannya. Dan apa yang bisa kalian berikan dari diri kalian masing-masing supaya rumah kalian menjadi rumah di mana Allah tinggal dan pada akhirnya menjadi tempat di mana kalian berdua memuliakan Allah. Saya berharap setelah nanti Kevin dan Naomi menemukan jawabannya, saya bisa menemukan kerajaan Allah kalau saya mendengarkan Kevin lebih banyak misalnya, atau Kevin kalau saya mengiringi hadiah Naomi lebih sering misalnya. Saya belain ya Naomi. Dengan cara seperti itu nanti mungkin 5 tahun lagi kalau kita ada kesempatan untuk diskusi mendalam, saya mau tanya lagi bagaimana rasanya punya kerajaan Allah di dalam rumah. Dan kiranya itu bisa menguatkan kita semua juga untuk senantiasa mencari kerajaan Allah beserta kebenarannya, dan pada akhirnya semua yang kita rasakan di dalam kehidupan kita itu adalah kediaman Allah, tahta Allah, di mana kita merasakan cinta kasih dan juga keadilannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara Kevin Marujahan dan Saudari Naomi Maria Francisca, ucapkanlah sekarang janji saudara berdua
satu kepada yang lain. Naomi Maria Francisca, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan, menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu, dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Kevin Marojahan, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan, menerima dan mengambilmu sebagai suami. Sebagai yang beriman, aku berjanji untuk memelihara hidup kudus denganmu, dan akan terus mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan terus merawatmu dengan setia sampai pada kematian memisahkan kita. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, Saudara Kevin Marojahan dan Saudari Naomi Maria Francisca datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Saudara Kevin Marojahan dan Saudari Naomi Francisca, disilakan untuk Saudara Kevin Marojahan dan Saudari Naomi Maria Francisca, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadat, kasih setia, dan kesucian. Amin. Saudara jemaat kita berdiri. Jadi saatnya bagi Kevin dan Naomi untuk menyatakan tanda cinta kasih setia mereka dalam penyematan cincin. Naomi Maria Francisca, cincin kawin ini aku sematkan ke jari manismu sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Kevin Marojahan, aku sematkan cincin kawin ini di jari manismu sebagai tanda cinta kasihku padamu. Terima kasih. Kevin dan Naomi akan menandatangani tiang dari pernikahan.
Allah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apabila mau difoto dengan Alkitabnya, Saudara Kevin Marojahan dan Saudari Naomi Maria Francisca. Masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara agar keluarga saudara bahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Kevin dan Naomi disilahkan menghadap ke jemaat dan jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, terimalah kedua saudara kita ini sebagai keluarga baru di tengah persekutuan kita. Dukunglah mereka di dalam doa. Jemaat disilakan duduk. Dan kedua mempelai akan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua. Kau sebut namaku di dalam harapku, kau sebut namaku di dalam segala nama di hatimu, hadapanku balas cintamu, ayatku takkan ku lupakan nasihatmu Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Lindungi ayah ibuku dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai Papa, Mama, terima kasih telah menjaga, merawatku sampai hari ini sampai seterusnya. Terima kasih. Doakan kami agar kami menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih.
Posisi yang sudah bertukar ya, berarti Naomi sudah jadi bagian dari keluarga Kevin dan Kevin juga sudah jadi bagian dari keluarga Naomi. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Syukur tiada akhir Tuhan untuk semua limpahan berkat Tuhan bagi keluarga besar Kevin dan Naomi yang hari ini boleh berbahagia bersama karena Engkau mempersatukan kedua saudara kami ini. Ada banyak hal yang membentang di hadapan mereka, tapi kami percaya tangan kuasa-Mu, tangan kasih-Mu akan menggandeng kedua saudara kami ini untuk menempuh kehidupan yang bahagia, yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan bahkan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Engkau juga yang terus memberkati dengan limpahnya kedua orang tua Kevin dan Naomi. Kiranya dengan kebahagiaan mereka hari ini, mereka juga terus dikuatkan untuk melihat cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini telah menyatakan juga dukungannya bagi Kevin dan Naomi, bagi saudara-saudari yang telah hadir di dalam ibadah ini. Biarlah melalui ibadah ini ada sukacita juga yang tinggal dalam hati kami semua. Dan biarlah dengan kami menyaksikan cinta kasih-Mu dalam pernikahan Kevin dan Naomi, kami semua boleh percaya bahwa Tuhan terus hadir dan memberikan janji sukacita ketika kami mempercayakan diri kami ke dalam pimpinan tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai tanda syukur dan sukacita kita atas perkenan Tuhan Allah yang telah memungkinkan pernikahan ini terlaksana, maka marilah kita menghantar persembahan syukur kita, diawali oleh kedua mempelai, lalu orang tua dan keluarga, kemudian jemaat. Dan bagi saudara yang mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GKI Bandar Lampung, tanda syukur saudara dapat diberikan dengan mentransfer ke rekening gereja atau memindai kode QRIS yang tertera. Mari menyiapkan persembahan terbaik kita sambil mengingat firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat 8 yang berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita sambut Kidung Pujian PKJ 147, di sini aku bawa.
Allah pencipta dan pemelihara kami telah melihat kebaikan dan cinta kasih-Mu yang besar yang Engkau nyatakan melalui pemberkatan dan pemenuhan pernikahan Kevin dan Naomi hari ini. Kami pun percaya limpahan berkat-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami dan akan terus Engkau nyatakan hari demi hari. Persembahan ini menjadi ungkapan syukur kami kepadamu. Meski tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu, kiranya Engkau berkenan menerimanya dan mengelolanya untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami membawa ungkapan syukur kami ini untuk Engkau berkati. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang telah membentuk keluarga dan memberkatinya. Jadilah saksi Kristus dengan memelihara hidup rumah tanggamu. Terpujilah Tuhan, kepala tiap rumah tangga. Dan pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kehidupan yang Engkau bagi bersama menjadi semanis anggur perayaan yang membawa kegembiraan. Kiranya cinta yang Kau miliki terhadap satu sama lain menjadi sumber inspirasi dan sukacita. Kiranya Engkau senantiasa dimampukan untuk saling mendukung dan memberdayakan, saling mengampuni dengan kemurahan, saling mengasihi dan mendoakan, sehingga dalam hubungan yang Kau bina bersama, Engkau menemukan kekuatan untuk mengerjakan perjuangan-Mu di dunia, juga tempat untuk beristirahat dan meneduhkan jiwa. Allah, sumber hidup dan sukacita, memenuhi-Mu dengan cinta, harmoni dan kesetiaan untuk menghadirkan damai sejahtera dalam hidup-Mu kini dan selamanya. Amin.